Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bicara lagi ya tentang salah satu biomolekul yang penting, yaitu lipid. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian, fungsi dan penggolongan lipid, baik itu lipid sederhana, lipid majemuk, dan juga derivat atau turunan dari lipid itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu untuk menguraikan struktur dan sifat-sifat fisika serta kimia asam lemak dan lemak ya. Yang ketiga, itu untuk memahami pengertian asam lemak jenuh dan tidak jenuh serta pengaruhnya terhadap sifat asam lemak tersebut gitu. Yang keempat, itu hubungan antara struktur lipid dengan daya tahan lemak terhadap oksidasi. Yang kelima adalah membedakan fosfolipid, sfingolipid, dan juga kolesterol. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah untuk menjelaskan hubungan antara lipid dengan membran sel. Oke, kita mulai aja. Jadi pendahuluannya dulu dari pengertian lipid dulu ya. Lipid ini adalah suatu senyawa organik, artinya komponen utamanya itu adalah hidrokarbon ya. Kan di senyawa organik hidrokarbon yaitu atom atau unsur C dan H yang tidak larut dalam air, artinya dia itu sifatnya, maksudnya polaritasnya itu dia non-polar masuknya, tetapi dapat diekstraksi atau dapat larut dengan pelarut non-polar, seperti contohnya adalah kloroform, ether, dan juga benzena. Artinya lipid ini atau golongan-golongan lipid itu umumnya dia tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut non-polar, artinya dia sifatnya adalah non-polar ya. Karena dia kalau dalam asas like dissolve like, itu yang non-polar itu akan larut dengan yang non-polar juga, seperti itu. Kemudian secara umum, lipid itu dibagi tiga, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan juga derivat atau turunan dari lipid. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, penggolongan lipid yang pertama itu yang paling sederhana adalah asam lemak. Nah, asam lemak ini adalah senyawa pembangun dari berbagai lipida. Contohnya itu lipid sederhana, fosfogliserida, glikolipid, ester kolesterol ya, lilin atau wax, dan juga lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh dari asam lemak. Yang pertama itu asam lemak dengan jumlah karbon itu 12, disebutnya adalah asam dodekanoik, asam dodekanoat ya, atau disebutnya asam laurat namanya. Kemudian asam lemak dengan jumlah C itu 14, disebutnya asam miristat. Lanjut lagi ada asam lemak dengan jumlah C itu 16, disebutnya asam palmitat. Nah, ini yang paling banyak nih. Nah, asam palmitat ini ada yang rantai tunggal, disebutnya yang palmitat. Nah, yang rantai rangkap, ada punya rangkap satu, itu disebutnya adalah asam palmitoic acid ya. Nah, sama dengan si asam lemak dengan jumlah C 18 nih, ini paling banyak. Kalau dia jenuh atau dia tunggal semua gitu, ikatan antar C-nya, itu disebutnya asam stearat. Kemudian kalau misalnya dia punya satu rangkap, itu disebutnya asam oleat ya, yang ini nih, asam oleat. Kalau dia punya dua rangkap disebutnya asam linoleat. Kalau dia punya tiga rangkap disebutnya asam linolenat ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga C20 dengan asam lemak dengan jumlah C sebanyak 20, itu disebutnya asam arakidat ya. Ada juga yang rangkap nih, disebutnya asam arakidonat namanya. Kalau punya 4 ikatan rangkap di asam arakidat ya. Itu ikatan rangkapnya ada di nomor C nomor 5, 8, 11, dan juga 14 ya. Dan yang paling umum itu terakhir adalah asam lemak dengan jumlah C sebanyak 24, disebutnya asam lignoserat, seperti itu. Nah, struktur asam lemak sendiri itu adalah suatu asam karboksilat, teman-teman. Asam karboksilat ya. Karboksilat artinya dia punya gugus
COOH ya. Nah, kayak gini nih. Nah, di sini adalah contoh dari asam lemak, yaitu asam stearat. Jadi jumlah C-nya itu ada 18 ya. Nomor satunya dihitung dari yang dekat dengan gugusnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan juga 18. Nah, teman-teman bisa menggambar seperti ini, artinya dari rangkanya gitu. Atau juga kalian juga bisa gambar seperti ini nih. Pertama, buat dulu gugus fungsinya ya, karena di asam karboksilat berarti COOH ya. Nah, terus di sini kan berarti kan yang ini kan CH2 ya, CH2 nih. Dari C nomor 2 sampai C nomor 17 adalah CH2 gitu. Artinya ada 16 CH2 yang sama. Jadi kalian bisa gambar CH2 16 kali. Baru terakhir adalah CH3 ya. Nah, ini untuk mempermudah. Ini adalah salah satu asam lemak jenuh ataupun rantai tunggal semuanya, yaitu asam stearat ya namanya. Stearat. Nah, tadi kita sudah bahas ya, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ya. Kalau asam lemak jenuh disebutnya saturated fatty acid, yang ini nih. Kalau asam lemak yang tidak jenuh disebutnya unsaturated fatty acid. Contohnya tadi ada asam oleat yang punya rangkap 1 pada C18 ya. C nomor 9 di asam stearat contohnya. Kemudian ada asam linoleat sama asam linolenat ya. Nah, apa akibatnya atau apa dampaknya kalau si asam lemak itu jenuh atau tidak jenuh? Yang pertama itu nanti kita bahas ada oksidasinya gitu kan, ketahanannya terhadap panas. Namun yang terutama itu adalah sifat fisiknya, sifat fisik atau bentuk fisiknya ya, sifat fisik atau bentuk fisik bentuknya. Untuk asam-asam yang jenuh, kalau kita lihat di sini nih, artinya kan dia rantai lurus ya. Ketika dia disusun, ditumpuk gitu, mudahnya, itu dia akan membentuk bangunan atau penyusun yang padat gitu. Artinya nanti dampaknya si asam lemak jenuh ini kalau dia di ruangan di suhu yang sama, misalnya suhu ruang, di suhu ruang, itu sifatnya dia atau bentuknya adalah padat. Nah, beda dengan asam yang tidak jenuh gitu. Kalau ditumbuk dia banyak bolong-bolongnya lah, ibarat seperti ini nih gitu. Jadi dia kalau di suhu ruang dia itu bentuknya adalah cair ya. Ini untuk asam lemak yang jenuh. Ini untuk asam lemak yang tidak jenuh. Jadi bentuk jenuh dan tidak jenuh ini berdampak kepada bentuk fisik dari asam lemak tersebut ya. Kalau yang jenuh itu kalau di suhu ruang dia bentuknya padat. Kalau yang kalau yang tidak jenuh dia di suhu ruang bentuknya cair ya. Nah, biasanya untuk asam lemak yang jenuh itu biasanya ditemukan di hewan atau disebutnya lemak atau asam lemak hewani ya. Kalau misalnya yang tidak jenuh itu biasanya ditemukan di dalam tumbuhan, makanya disebutnya asam lemak atau lemak nabati seperti itu. Makanya untuk kita nih sebagai manusia gitu, lebih cenderung untuk memakan asam lemak yang dari tumbuhan atau nabati. Karena yang pertama itu untuk asam lemak yang jenuh itu lebih baik ya dari segi kesehatannya. Terus yang kedua itu bentuknya sudah cair, jadi tidak perlu pemanasan lagi gitu. Kalau kita tidak mau dipanaskan ya, gitu. Ini tadi juga sudah dibahas sedikit ya. Jadi kalau asam lemak yang jenuh itu adalah asam lemak yang ikatannya tunggal semua. Contohnya tadi ada asam palmitat, asam stearat, dan juga asam dua ini nih. Ini adalah asam lemak yang jenuh.
Kemudian asam lemak yang tidak jenuh atau yang punya ikatan minimal satu ikatan rangkap itu adalah contohnya adalah asam oleat, asam linoleat dan juga asam linolenat ya. Nah, di sini umumnya tadi juga sudah dibahas ya, asam lemak dengan ikatan jenuh berbentuk padat. Tadi contohnya yang palmitat sama stearat ya. Sedangkan asam lemak yang tidak jenuh itu berbentuknya adalah cair ya dalam suhu ruang. Kemudian selain asam lemak ada juga namanya triasilgliserol atau biasa disebutnya trigliserida atau biasa disebut juga lemak. Nah, si triasilgliserol atau trigliserida atau juga lemak itu merupakan gliserol yang gugus hidroksilnya itu diganti oleh asam lemaknya. Ini gliserol nih. Gliserol. Gugus hidroksilnya atau yang ini nih. Ada 3 ya, kalau gliserol 3. Diganti dengan asam lemak gitu. Membentuk suatu namanya ester ya, teman-teman ya. Membentuk suatu ester. Nah, di sini contohnya ada gliserol yang gugus hidroksilnya diganti dengan asam miristat, stearat dan juga asam palmitat ya. Gini jadinya nih. Jadinya ester ya, karena kan ini kan asam lemak itu kan dia karboksilat ya. Karboksilat itu kalau kita tahu di organik ketika bertemu dengan alkohol itu akan membentuk suatu ester ya namanya. Jadi gliserolnya itu diganti ujungnya atau gugus hidroksilnya dengan asam lemak gitu. Nah, minimal asam lemak yang masuk adalah 3 buah berarti ya, atau 3 asam lemak ya di sini ya. Boleh sama atau juga boleh berbeda. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya lilin atau wax. Itu contoh yang paling mudah itu adalah di sarang lebah ya, atau honeycomb. Si lebah ini membentuk sarang. Itu penyusunan adalah salah satu yang paling utama adalah lilin ataupun wax. Nah, lilin sendiri pengertiannya adalah dia ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 karbon ya. 34 atom karbon, sorry. Jadi di sini dia juga ester sama dengan tadi trigliserida, cuman kalau trigliserida kan ada 3 ya. Asam lemak kalau dia cuman 1 nih di sini. Nah, minimal rantai karbonnya itu 14 sampai dengan 34 karbon. Nah, di sini contohnya si lilin yang merupakan ester antara gabungan antara asam palmitat dengan satu triakontanol nih di sini nih. Gitu. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid ini hampir mirip strukturnya dengan trigliserida atau lemak. Hanya dia di salah satu gugusnya itu mengandung gugus fosfat ya. Gugus fosfat dan juga ini rantai sampingnya gitu. Makanya disebutnya fosfolipid karena lemak yang salah satu gugusnya mengandung gugus fosfat atau atom fosfor juga bisa. Nah, si fosfolipid ini dia mengandung atom fosfor dan disebut juga gliserol fosfatida karena dia merupakan derivat dari asam fosfatidat ya, gitu ya. Kemudian ada sphingolipid. Sphingolipid ini yang paling rumit nih strukturnya. Dia campuran antara gliserol nih, ada gliserolnya di sini. Ada gliserolnya. Kemudian ada namanya sphingosine ya di sini nih. Ada sphingosine dan juga ada kramid. Nah, kramid ini gabungan antara gliserol juga nih di sini nih. Ini gliserol udah ada. Jadi intinya sih gabungan antara kramid dengan sphingosine, teman-teman, dan juga gugus fosfat jangan lupa. Nih. Atau ada atom fosfornya seperti itu. Lanjut lagi ada namanya isopren. Isopren ini biasanya ditemukan di karet ya. Karet.
Dia itu UPEC-nya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Jadi kalau kita gambar nih, kita gambar dulu butadienanya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 2-metil artinya di nomor 2 itu ada cabangnya CH3 karena metil. Dan 1,3 butadiena. Berarti di nomor 1 dan nomor 3 itu ada ikatan rangkap. Masih saya tinggal kita ini aja. Tambahkan nih. Haknya. Nah, seperti itu. Ini adalah isopren. Nah, isopren ini bisa bergabung ya, karena dia bisa merupakan monomer, bisa bergabung, bisa antara namanya kepala dengan ekornya, itu akan membentuk geraniol namanya, sini. Jadi yang kepala yang ini head ya, bergabung dengan ekornya nih, tail, itu akan membentuk suatu geraniol. Atau juga bisa berikatan antara ekor dengan ekor ya, yang tail ini dengan tail yang satunya lagi gitu. Ini penting teman-teman, jadi salah satu bentuk karet atau monomer karet adalah isopren biasanya. Gitu. Lanjut lagi ada steroid. Steroid itu merupakan senyawa yang terbentuk dari 3 cincin karbon siklik 6 ya. Nih. Ada 1, 2, ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan karbon siklik dengan cincin berjumlah 5 di sini nih. Ini adalah yang 5 nih. Ini 5, yang 6 ada 3. 1, 2, 3. Nah, biasanya paling mudah itu contohnya adalah kolesterol ya di sini ya. Tuh. Kemudian sekarang kita masuk ke reaksi lemak, yaitu trigliserida dan juga asam lemak. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis atau disebutnya bisa penyabunan ya. Ini bisa diganti H2O. Kalau dia H2O berarti jadinya nggak berubah ya, gitu ya. Sini kalau NaOH aja deh. Di sini contohnya ada asam miristat. Asam miristat itu ketika dia bereaksi dengan basa bisa NaOH ataupun KOH ya. NaOH atau KOH. Dia itu akan membentuk sabun yaitu sodium miristat ya. Ditambah H2O karena kan NaOH yang ini itu lepas, H yang ini juga lepas, nanti membentuk H2O, Na masuk ke dalam sini gitu. Membentuk natrium miristat atau sodium miristat. Kalau misalnya dia bertemu dengan KOH berarti bertemu kalium miristat, menjadi kalium miristat dan juga H2O. Nah, mungkin perbedaannya sekedar pengetahuan aja. Untuk yang NaOH nanti membentuknya sabun padat biasanya, hard soap. Kalau misalnya dia bereaksi dengan basa KOH, dia akan membentuk sabun cair ya. Kemudian selanjutnya ada reaksi oksidasi. Itu reaksi ini terjadi pada asam lemak maupun lemak yang punya ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap. Atau asam lemak atau lemak ya, lemak itu trigliserida yang tidak jenuh gitu. Jadi reaksi oksidasi ini terjadi kalau dia si asam lemak maupun lemak ini punya ikatan rangkap atau yang tidak jenuh gitu. Jadi si ikatan rangkap ini ketika bertemu dengan oksigen pada keadaan panas ini tentunya kalau kita panaskan gitu, dia itu akan terbentuk peroksida di sini. Nah, peroksida ini bisa kita analisis dan menentukan mutu dari minyak maupun asam lemak tersebut gitu. Makin banyak peroksidanya, kalau kita nanti analisis, berarti otomatis minyak itu sudah kurang baik dibanding yang peroksidanya lebih sedikit ya, gitu ya.
Kemudian ada reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini fungsinya biasanya untuk pembentukan margarin ya. Margarin itu kalau kita buat dari asam lemak hewani atau asam lemak jenuh, itu otomatis biaya pembuatannya itu mahal, teman-teman. Makanya biasanya salah satu cara mengatasinya adalah kita membuat margarin dengan menggunakan asam lemak nabati atau berasal dari tumbuhan, yaitu asam lemak yang tidak jenuh atau punya ikatan rangkap. Nanti si ikatan rangkap ini akan bereaksi dengan gas hidrogen dengan katalis nikel ya, dan akan membentuk suatu asam lemak maupun lemak yang jenuh gitu. Jadi dia jadi padat, awalnya dia cair, ketika hidrogennya masuk itu dia menjadi padat. Itu salah satu mengatasi biaya pembuatan dari margarin dengan menggunakan minyak nabati ya gitu ya. Kemudian ada halogenisasi. Halogenisasi ini mirip dengan peroksida ya. Cuma dia reaksinya itu dengan iodium atau I2 atau gas I2 ya. Nah, halogenisasi ini bisa mendeteksi juga untuk mutu minyak. Semakin banyak namanya, ini kalau dianalisis namanya angka iodin ya, atau namanya angka iodium. Angka iodium. Nah, semakin tinggi angka iodiumnya, artinya minyak itu akan semakin baik karena dia punya ikatan rangkap. Berarti karena dia punya ikatan rangkap, berarti dia masuk ke dalam lemak atau asam lemak yang tidak jenuh. Artinya lebih baik untuk kesehatan kita gitu. Karena dia punya angka iodium yang tinggi. Kebalikannya dengan si peroksida ya. Lanjut yang terakhir itu ada hubungan antara lipid, misel dan juga membran sel ya di sini. Ini membran doang, membran sel sebenarnya. Jadi di sini ada namanya fluid mosaic model. Fluid mosaic model ini diusulkan atau dipropose itu oleh S.J. Singer dan juga G.I. Nicholson. Nah, pada model ini lemak atau lipid gitu, lipid aja deh. Lipid dan juga protein ini diasumsikan itu bisa bergerak secara bebas gitu. Secara bebas, makanya disebutnya fluid mosaic ya. Secara bebas sehingga mereka dapat bergerak secara cepat dan secara bebas di dalam membran sel ini ya, mau di luar maupun di dalam membran sel gitu. Dan juga yang kedua yang diusulkan dari fluid mosaic model ini adalah pengaturan masuknya ataupun keluarnya si sel gitu. Nah, di membran sel ini ada beberapa penyusun. Yang pertama itu ada kolesterol. Dari ini dulu ya. Ada namanya oligosakarida ya. Ini sebagai pengaturnya. Terus ada glikolipid, berarti gabungan antara glikogen dan juga lipid ya. Kemudian ada fosfolipid. Ada juga peripheral protein, kolesterol, integral protein gitu. Jadi untuk yang molekul-molekul yang besar itu bisa lewat yang ini, teman-teman, masuknya. Untuk yang kecil namun dia bisa punya dua gugus gitu. Dia bisa masuk ke dalam kolesterol, kemudian masuk ke sini nih. Bisa masuk ke dalam fosfolipid, kemudian masuk di sela-sela kolesterol, kemudian keluar dari sini gitu. Untuk yang kecil namun dia punya dua bagian gitu, ada bagian yang hidrofilik maupun hidrofobik ya. Kemudian ada juga yang melalui pengaturan gitu. Pengaturan dari glikolipid maupun oligosakarida seperti itu. Nah, ini contohnya. In this video, we will be discussing the Lanjut lagi ya, tadi hanya video aja. Kemudian terakhir ada cara penentuan lipid. Itu yang paling mudah itu pertama kita ekstraksi dulu nih suatu jaringan atau tisu ya di sini. Dengan campuran metanol air dan juga kloroform. Nah, nanti yang bagian kloroform paling banyak pasti mengandung lipid, itu kita bagi dua. Yang pertama itu untuk dipisahkan secara TLC
atau thin layer kromatografi, dan satunya lagi dipisahkan secara absorpsi kromatografi ya. Jadi kebagi di sini secara kualitatif, berarti ini kualitatif. Kira-kira lemak apa aja yang ada gitu, atau asam lemak apa aja yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan yang hasil absorpsi kromatografi nanti bisa dilihat berarti lemak yang sifatnya netral, polar, dan juga bermuatan ya, gitu ya. Nah, nanti hasil pemisahan ini dari absorpsi kromatografi kita masukkan ke dalam, kita reaksikan dulu dengan NaOH ataupun metanol sehingga terbentuk turunan berupa ester ya, metil ester gitu gampangnya. Nah, baru kita baca yang pertama bisa baca di GC untuk yang sifatnya volatil. Untuk yang sifatnya non volatil atau tidak mudah menguap, kita baca dengan HPLC ya. Nah, baru nanti kelihatan tuh. Kita bandingkan dengan MS, biasanya ada mass spectrometry. Kita bisa melihat kira-kira penyusunan dari jaringan tersebut itu asam lemaknya apa aja atau lemaknya apa saja, seperti itu. Ini adalah secara kuantitatif ya, kuantitatif maupun kualitatif juga sebenarnya sih. Tapi ini yang metode konvensional, yang ini metode secara instrumental, seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan tentang lipid kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.